Ya, saudara, kita akan bahas lagi mengenai tahun-tahun yang hilang dari Yesus. Itu tahun kemanakah saat dia berumur 13 tahun sampai 29 tahun. Tahun-tahun yang hilang. Di mana Yesus ketika berusia 13 sampai 30 tahun. Seorang pengguna Facebook bernama Stanley Ferry mengunggah satu artikel menarik pada tanggal 3 Juli 2013. Sudah 4 tahun bersilang benar, tetapi artikel ini menarik untuk dibaca. Sebagai pengetahuan keagamaan, berikut petikannya. Tahun-tahun Yesus yang hilang, di mana ketika Yesus berumur 13 sampai 30 tahun. Pernahkah Anda mendengar istilah the lost years of Jesus atau the missing years dalam Kristen? Mungkin belum, bahkan pengalaman para pelayan pun belum pernah, apalagi untuk awam. Barangkali sengaja diinformasikan mengenai hal itu. Tapi apa sebenarnya dimaksud dengan missing years itu? Ya, itu memang terminologi dalam bahasa Inggris yang berarti tahun-tahun Yesus yang hilang. Tahun-tahun yang masih menyisakan teka-teki besar bagi sebagian besar umat Kristen yang kritis. Mengapa demikian? Orang yang mempelajari Injil dengan saksama pasti dapat mengetahui riwayat hidup Yesus Kristus. Mereka tahu kapan, di mana, dan bagaimana kisah kelahiran Yesus. Para pembaca Injil juga tahu bagaimana dan pada usia berapa Yesus meninggal di salib, lalu bangkit kembali. Namun, kalau mereka jeli, mereka juga akan mendapatkan fakta berikut ini. Injil menceritakan kelahiran dan kegiatan Yesus sampai Yesus berusia 12 tahun. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria dalam usia 0 sampai 12 tahun dalam asuhan kedua orang tuanya. Setelah itu tiba-tiba Injil menceritakan kembali kehidupan Yesus pada waktu dia berusia 30 tahun. Saat itu Yesus menerima baptis dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sejak itu Injil kembali menceritakan secara runut kehidupan Yesus. Yesus mengajar, berkhotbah di mana-mana, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai mujizat dan pelayanan sampai dengan Yesus disalib. Juga masih dilengkapi dengan kesaksian para murid yang bertemu kembali dengan Yesus. Setelah Yesus meninggal disalib, bangkit dan naik ke surga. Dari sejak usia 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya sampai 30 tahun Yesus dibaptis. Dengan demikian, terdapat dalam 17-18 tahun missing years. Tidak ada sepatah kata pun dalam Injil yang menceritakan apa dan terjadi pada diri Yesus pada usia 13 tahun hingga akhirnya tiba-tiba berada di Sungai Yordan. Inilah yang disebut sebagai tahun-tahun yang hilang. Suatu waktu saya menemukan buku berjudul Tahun-tahun Yesus yang Hilang, karya Elizabeth Clare Prophet, menulis tentang kisah Nicholas Notovitz. Saya sempat yakin bahwa benar Yesus pernah pergi ke India dan Tibet dan lain-lain untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Tapi hal ini banyak tidak diketahui oleh orang. Dan melalui buku-buku inilah diungkapkan kisah Yesus pergi ke India dan Tibet. Dan dikatakan bahwa salah satu kitab Buddha bahwa ada catatan tentang Yesus. Inilah kemudian dihubungkan dengan tahun-tahun Yesus yang hilang. Kemana Yesus kehilangan. Buku ini mencoba memberikan bukti-bukti dan petunjuk baru mengenai satu sisi periode. Tahun-tahun yang hilang dari perjalanan spiritual seorang Yesus. Beberapa informasi yang berbobot dari para jurnalis, profesor, petualang dirangkum dalam buku yang memaparkan bukti naskah kuno di Biara Himis yang menyatakan bahwa Yesus pernah berada di sana. Dilengkapi pula dokumen foto keberadaan Yesus. Jawaban tersebut dikemukakan oleh Elizabeth Clare Prophet dengan mengungkapkan data yang cukup memberikan informasi baru yang langka tentang keberadaan Yesus. Buku yang berjudul The Loss of Years ini menyajikan bukti dokumenter yang terdiri dari 4 kisah kesaksian dari orang yang menelusurinya.
Kesaksian mereka tersimpan dalam tulisan yang sengaja dibuat untuk memberi informasi mengenai teka-teki kehidupan Yesus yang hilang. Itu informasi terasa lengkap dengan adanya background yang beragam dan saling menguatkan data mereka. Disimpulkan bahwa Yesus dalam periode tahun-tahun yang hilang tersebut, sejak usia 13 tahun hingga 30 tahun, melakukan perjalanan dunia ke timur, yakni India, Nepal, Ladakh, dan Tibet. Perjalanan ini dilakukan baik sebagai murid maupun sebagai guru, tapi ia dikenal sebagai Isa, bukan Yesus. Isa diam-diam meninggalkan orang tuanya dan bersama dengan para pedagang Yerusalem menuju India untuk mempelajari hukum Buddha yang agung. Demikian catatan awal dari sebuah dokumen yang berumur 1500 tahun. Di samping sebelumnya ia belajar juga tentang Hindu. Bagian awal buku ini dimulai dengan catatan Nicholas Notovich. Ia seorang jurnalis yang berbahasa Rusia. Pada tahun 1894 menulis buku La Vie in Continue de Christ, The Unknown Life of Christ, yang mengisahkan perjalanan saat ia pergi ke Ladakh, Tibet kecil, akhir tahun 1867. Notovich menyatakan tegas bahwa Yesus dalam tahun yang hilang pernah berada di India. Pernyataannya berdasarkan pada sebuah naskah kuno agama Buddha berbahasa Pali yang ditemukan di sebuah biara Himis dekat Leh, ibu kota Ladakh. Juga berdasarkan keterangan para lama nama lain biksu di Tibet. Karya Notovich yang membuka kontroversi juga mendapat banyak kritikan dan anggapan pemalsuan narasi ini. Dikuatkan kembali oleh seorang saksi mata pengunjung Himis, Swami Abhedananda. Ia mengatakan bahwa setelah bekerja keras untuk melihat dan memeriksa kisah Notovich dan menyatakan bahwa catatan tersebut memang benar adanya. Bahkan menurut Sister Sivani, seorang murid Abhedananda, pernah mengatakan bahwa Swami pernah berbicara di panggung tentang akibat dari penginjilan Yesus yang sempat menghabiskan waktu di India bersama para filsuf yoga di Tibet. Bukti lain dikemukakan oleh Nicholas Roerich, seorang anggota persatuan profesor di Imperial Archaeological Institute, yang mencatat sejarah kehidupan Isa di timur saat ia memimpin ekspedisi melalui Asia Tengah. Ia melacak kisah Isa, nama timur untuk Yesus, melalui naskah-naskah kuno dan legenda-legenda dari berbagai bangsa dan agama yang ditemukannya. Dari beberapa naskah dan para legenda yang diperoleh akhirnya merujuk ke satu kesimpulan bahwa dalam kurun waktu yang hilang, Yesus berada di India dan Asia. Tidak hanya itu, beberapa tahun bersama, tepatnya 1939, seorang musisi dan profesor ilmu musik Madame Kaspari bersama suaminya Charles melakukan perjalanan ke Gunung Kailas yang dipimpin oleh pemimpin agama Clarence Gasku. Ia berhasil mengabadikan gambar yang aneh sama dengan foto hilang yang pernah diabadikan oleh Notovich. Selain itu, mereka mendapatkan perekaman dari daun yang diberikan oleh biksu dan pustakawan biara yang di Himis. Saat menyerahkan perekaman tersebut, biksu mengatakan bahwa Yesus pernah berada di Himis. Bahkan di daerah ini ditemukan catatan tentang kehidupan Yesus Kristus secara sistematis. Dokumen Himis Injil Tibet. Berbagai pernyataan dari Notovich, Abhedananda, Rory Kaspari menegas bahwa Yesus waktu berumur 13-30 tahun telah berada di India dan belajar dari para lama tentang pengajaran agama Buddha. Bahkan legenda tentang Yesus begitu populer di kalangan rakyat Tibet. Untuk mengetahui kebenaran tentang anggapan dan pernyataan dari Notovich, Abhedananda,
Rudy Kaspari, maka kita perlu mengkaji isi dokumen dari Notovitz yang kebenaran dikukul oleh suami Abinanda. Semua pihak masih yakin bahwa Yesus pernah dan tinggal cukup lama di India berdasarkan dokumen-dokumen simpan dan di Biara Himis. Tapi sayangnya sampai kini dokumen-dokumen tidak dapat diperiksa untuk diteliti oleh para ahli. Sehingga kita juga tidak mengetahui apakah dokumen tersebut ditulis dan pada awal Masehi ataukah ditulis beberapa ratus tahun setelah Yesus wafat. Karena dokumen dan notifikasi suami Abinanda ditemukan di Tibet, maka untuk memudahkan peristirahatan saya menyebut dengan dokumen tersebut dengan nama Injil Tibet. Apabila kita sulit untuk meneliti keakuratan dan penulisan dokumen dari Injil Tibet, maka kita akan mencoba mengetahui masa penulisan Injil Tibet dan peninjauan isi Injil Tibet. Jadi melalui upaya penulisan kritis terhadap Injil Tibet tersebut, kita dapat mengetahui menguji apakah memang benar bahwa Yesus pernah belajar dan pengaruh oleh ajaran agama Buddha. Apakah benar bahwa Yesus sebagai inkarnasi dari roh Buddha? Apakah memang benar pemikiran Injil Tibet menunjukkan kepada keberadaan Yesus di India dengan membandingkan dengan pemikiran Alkitab? Ataukah pemikiran Injil Tibet sebenarnya merupakan suatu rekayasa teologis yang sengaja ditulis dalam bahasa Pali yang merupakan bahasa asli dari kitab-kitab Buddhisme dan terjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta atau Tibet? Apakah Injil Tibet sungguh-sungguh merupakan suatu dokumen yang sahih tentang kehadiran dan peranan Yesus pada waktu usia berumur 13 sampai 30 tahun? A. Alasan Yesus meninggalkan Israel. Menurut terjemahan Notovitz dan naskah kuno yang ditunjukkan oleh seorang lama di Biara Himis tentang alasan Yesus meninggalkan tanah Israel, yaitu ketika Isa umur 13 tahun, sudah waktu seorang Israel mengambil istri. Rumah dimiliki oleh orang tuanya hasil dari usaha sana mulai penuh dengan orang-orang dan kaya dan bangsawan. Menginginkan Isa muda dan menjadi menantu mereka yang sudah terkenal karena membawa nama yang kuasa. Karena itu Isa meninggalkan rumah orang tuanya diam-diam, pergi dari Yerusalem dan bersama dengan seorang pedagang menuju Sin dengan tujuan menyempurnakan dirinya dengan perkataan yang kuasa dan belajar hukum Buddha. B. Yesus belajar pengetahuan dari agama Buddha. Dari tulisan Notovitz kita dapat menangkap kesan yang sangat kuat bahwa Yesus meninggalkan Yerusalem dengan tujuan mempelajari tentang perkataan yang kuasa dari hukum agama Buddha. Karena itu Yesus merasa perlu pergi ke Tibet. Yesus kemudian belajar agama dan ajaran Buddha dari para lama. Dorongan untuk belajar dari diri Yesus sendiri karena sesungguhnya dia merupakan inkarnasi dari roh Buddha. Jadi dalam tulisan Injil Tibet yang ditulis oleh Notovitz mau menyatakan bahwa seluruh pemikiran, ide, gagasan, pengajaran, kuasa musyawarah dan kehidupan Yesus sepenuhnya dikuasai oleh roh Buddha. Bahkan Yesus dianggap sebagai inkarnasi dari Buddha Maitreya. Sebagai inkarnasi dari roh Buddha, Yesus kemudian menentang pengajaran agama Hindu. Sikap Yesus ini terlihat dari Injil Tibet, yaitu Isa menyangkal asal muasal Veda dan Puranas karena ajarnya kepada pengikutnya. Suatu hukum telah diberikan sebelumnya kepada manusia untuk menuntunnya dalam bertindak. Takutlah akan Tuhan, bertutur dan di hadapannya, dan bawalah persembahanmu hanya kepadanya, hasil dari yang dapat engkau dapat. Isa menyangkal Trimurti dan inkarnasi para Brahma dan Wisnu, Siwa dan dewa lain, yang mengatakan bahwa hakim abadi, roh abadi, satu roh alam semesta yang tak terlihat, yang mana hanya seorang diri menciptakan mengetahui segalanya. Ia seorang diri telah menciptakan, ia telah ada dalam abadi dan keberadaannya tiada akan berakhir. Tidak ada yang setara dengannya, baik di surga maupun di bumi. Sang pencipta tidak berbagi kekuatan.
dengan makhluk hidup apapun, juga tidak kepada benda apapun seperti yang mereka katakan kepadamu, karena hanya yang memegang kekuasaan yang menghendakinya, maka terbentuklah dunia. Yang memupukkan air, memisahkannya dari bagian dari yang kering. Ia adalah pencipta manusia, yang mana ia mengembus nafas kehidupan, dan ia memberikan kepada manusia bumi, air, hewan, dan semua yang telah diciptakan, dan yang berdiam dalam untuk jangka waktu untuk segala sesuatu. Dari Injil Tibet 5:12-19 tersebut kita dapat menarik beberapa pokok pikiran teologis dari Injil Tibet tentang Yesus. 1. Yesus menyangkal asal muasal Weda dan Puranas, termasuk pula dia menyangkal pengajaran atau kepercayaan kepada Trimurti dan inkarnasi para Brahma dalam Wisnu, Siva, dan dewa lainnya. Pencipta alam semesta adalah hakim abadi, roh abadi, satu roh alam semesta yang tak terlihat, yang mana hanya seorang yang diciptakan mengetahui dan mengatasi segalanya. Ia seorang diri, telah menciptakan. Ia telah ada dalam keabadian dan keberadaannya tidak akan berakhir. Tidak ada yang setara dengannya, baik surga maupun di bumi. Pencipta tersebut adalah Tuhan. Karena itu, manusia hanya boleh takut dan berlutut di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, maka manusia dipanggil untuk membawa persembahan kepadanya. Sebagai sang pencipta, Tuhan tidak berbagi kekuatan dengan siapapun dan tidak ada yang bersanding dengan dia, baik surga maupun di bumi. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dalam penciptaan bumi dan langit, Allah yang menyembuhkan air, memisahkan yang kering, serta dialah yang membuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dipengaruhi oleh gnostisisme. Pemikiran Injil Tibet sebenarnya lebih dominan dipengaruhi oleh pemikiran gnostistik dari para pemikir dan ajaran agama Buddha. Pola pemikiran gnostistik sangat jelas dan terlihat dari beberapa ungkapan dari Injil Tibet, yaitu Tuhan yang kuasa, Bapa alam semesta, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang berdosa, memutuskan untuk lahir ke bumi dengan tubuh manusia. Inkarnasi terjadi sebagai suatu jiwa yang terpisah dari roh tertinggi yang tidak memiliki awal, tidak berakhir, dan tidak segalanya. Dia turun untuk menunjukkan bagaimana suatu jiwa dapat bersatu dengan Tuhan dan menemukan kebahagiaan abadi, dan mengambil tubuh manusia untuk menunjukkan bahwa dalam kehidupan sebagai manusia dapat mencapai kebajikan dan memisahkan jiwa dari tubuh manusia untuk mencapai keabadian dan sampai kepada Bapa alam semesta, di mana terdapat keabadian abadi. Dia muncul sebagai anak yang bernoda di tanah Israel. Anak itu secara segera menjadi juru bicara untuk alam, untuk Bapa alam semesta, untuk menjelaskan tubuh alamiah yang tidak kekal dan kemenangan bagi jiwa. Ini tidak. Ciri-ciri pemikiran gnostik adalah 1. Menempatkan roh atau jiwa sebagai yang paling mulia dan lebih suci dari tubuh jasmani manusia. Dalam hal ini, roh tidak memiliki awal, tidak berakhir, dan di atas segala-galanya. Sedangkan tubuh manusia dianggap sebagai hal yang kotor, sumber dosa. B. Membuat pemisahan radikal antara tubuh dan jiwa dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. C. Roh manusia akan kembali dan bersatu dengan Allah, sebab roh manusia pada hakikatnya berasal dari percikan ilahi. Demikian pula Injil Tibet menyatakan bahwa ketika Yesus mati dihukum di atas kayu salib, maka roh Yesus yang bersatu dengan yang ilahi. Di Injil Tibet bab 14 ayat 3 menyatakan
Pada senja hari, penderitaan Isa semakin berakhir. Ia kehilangan kesadarannya dan roh laki itu meninggalkan tubuhnya untuk bersatu dengan Ilahi. Corak pemikir Gnostik berulang-ulang dikemukakan oleh penulis Injil Gnostik untuk menyatakan bahwa roh manusia sesungguhnya tidak bersalah, sebab roh selalu penuh dengan keabadian, kebaikan. Baik di bab 9, 14, 15, Injil tidak menyatakan karena Tuhan telah menciptakan engkau serupa dengannya, tidak bersalah, dengan roh yang murni dan hati penuh kebaikan, tidak ditakdirkan berada berada di tengah kejahatan, tetapi diciptakan untuk mendapatkan bagian dari kasih dan keadilan. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan nodai hatimu, karena yang kekal tinggal dalamnya selamanya. Demikian ini, Injil Tibet mau menyatakan bahwa jiwa manusia pada hakikatnya suci, sebab dia berasal dari Allah. Pemahaman ini tentu saja bertentangan dengan pemikiran Alkitab yang menyatakan manusia secara utuh dan menyeluruh terjatuh di bawah kuasa dosa. Roh manusia bukanlah bersifat ilahi, sebab roh manusia hanyalah ciptaan Tuhan belaka. Perhatikan ucapan Yesus di Injil Tibet yang berkata, dan Isa menjawab mereka bahwa Tuhan tidak melihat bait yang dibangun dengan tangan manusia, tapi hati manusia adalah bait Allah yang sungguhnya. Ucapan Injil Tibet ini menunjukkan pengaruh ucapan dari Rasul Paulus yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tetapi perbedaan yang mencolok antara Injil Tibet dengan ucapan Rasul Paulus adalah sikapnya terhadap makna kebertubuhan manusia. Bagi Rasul Paulus, makna tubuh manusia dipandang positif. Bahkan tubuh dipandang sebagai sesuatu yang dikuduskan. Sejauh makna dan keberadaan tubuh ditempatkan dalam persatuan dengan kasih Allah. Itu sebabnya dalam Alkitab tubuh kita dipandang sebagai bait Allah, tetapi dalam Injil Tibet yang dianggap sebagai bait Allah hanya hati atau roh Allah. Tapi tidak pernah Injil Tibet menyatakan tubuh manusia juga merupakan bait Allah. Banyak bukti lain temukan dalam tahun-tahun berikutnya yang semakin menguatkan kepada Yesus di timur. Misalnya saja seperti diungkap di atas, dan juga dari pengakuan Dr. Robert S. Raffit, seorang profesor antropologi yang mendengar kisah Yesus dari para warga terhormat di Himis dan juga Injil Tibet. Juga dikuatkan kembali oleh petualang dunia Edward F. Noack yang singgah di Himis akhir tahun 70-an. Menurutnya, seorang lama di Bera mengatakan bahwa ada sebuah naskah yang terkunci di ruang penyimpanan yang menggambarkan perjalanan Yesus ke Ladak. Nama Isa sangat dihormati oleh Buddhisme, tetapi hanya pemimpin lama yang tahu bahwa tentangnya. Yang telah membaca naskah tentang Nabi Isa. Kami memiliki banyak Buddha seperti Isa dan ada 84 triliun naskah, tapi hanya sedikit orang yang baca dan lebih dari 1000 naskah, ujar seorang lama di Tibet. Di bagian lain dikutip catatan tentang Yesus. Jika dibalik kehadiran Buddha terkadang sulit untuk mengakui wujud mulia dari Buddha sang guru, maka cukup sulit untuk menemukan di pegunungan Tibet kisah tentang Kristus. Namun, biara Buddhis menyimpan ajaran Kristus dan para lama mengetahui tentang Kristus yang dijaga dan diajarkan. Dalam karya Atai Himalaya yang dikutip buku ini, Roerich mengatakan, demikianlah legenda Asia yang menceritakan gambar tentang Yesus. Begitu kenal di hampir seluruh negeri
Asia menyimpan dari pegunungan sebagai legenda. Dan tidak mengejutkan jika ajaran Yesus dan Buddha menuntun bangsa-bangsa menjadi satu keluarga. Memang indah bahwa gagasan tentang kesatuan begitu jelas digambarkan. Dan siapa yang menentang gagasan ini? Siapa yang akan mengurung keputusan hidup sederhana indah ini? Dan kesatuan duniawi begitu mudah bersatu dalam kesatuan besar dari seluruh dunia. Perintah Yesus dan Buddha terletak dalam satu rak. Dan tulisan kuno Sanskrit dan Pali mempersatukan semua aspirasi. Benarkah demikian? Memang masih banyak yang meragukan kebenaran dan keaslian berbagai bukti yang telah ditemukan dan berbagai sumber tersebut. Sudah pasti para teolog Kristen di Barat pun menyaksikannya. Namun demikian, sedikit banyak buku ini telah menyajikan, memberikan dan menyediakan satu petunjuk baru bagi penyelidikan selanjutnya. Paling tidak telah memberikan satu pemahaman baru yang cukup mengenyitkan dahi bagi pertanyaan kita mengenai perjalanan spiritual Yesus selama tahun-tahun yang hilang. Oke, sekian dan terima kasih.